Seperti yang kita ketahui, jika Indonesia bukan menjadi salah satu negara yang menggugat Cina atas konflik wilayah perbatasan atau zona ekonomi eksklusif di Natuna Utara. Sebab Vietnam, Filipina, dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya juga telah melakukan aksi protesnya terhadap aksi main caplok-caplokan Cina di wilayah tersebut. Namun, dengan ketegasan Indonesia dan tanpa basa-basi menentang klaim sepihak Cina, serta menegaskan bahwa wilayah Laut Natuna Utara legal milik Indonesia, sehingga Beijing tak berhak ikut campur di wilayah kedaulatan negara sekutu Republik Indonesia. Namun, Cina yang seakan tidak rela atas wilayah yang kaya akan sumber daya alam tersebut, masih tetap saja selalu melancarkan taktiknya agar bisa memperlancar misi tertentu untuk menguasai negara ASEAN. Bahkan untuk mewujudkan taktiknya tersebut, sehingga saat ini Cina masih saja melakukan pengajuan proposal pembangunan bersama dengan Indonesia. Menurut sumber informasi media terpercaya pada Senin 31 Agustus 2020 kemarin, pembangunan bersama tersebut adalah merupakan istilah yang salah ketika Cina tidak memiliki saham legal di wilayah Laut Natuna Utara. Apalagi Indonesia telah lama memperjelas posisinya sebagai negara non-penggugat di Laut Cina Selatan, dengan menyatakan kepentingan utamanya dalam perselisihan tersebut adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut, dengan bertindak sebagai perantara yang jujur. Namun, hal ini tidak menghentikan Cina untuk berusaha menjerat Indonesia dalam misinya sendiri untuk wilayah Laut Cina Selatan. Hal tersebut dapat kita lihat ketika Cina telah mengajukan beberapa proposal pembangunan bersama di Laut Cina Selatan, yaitu sejak tahun 2017 lalu, terutama ditujukan kepada Filipina dan Vietnam. Namun Indonesia juga telah menjadi bagian dari rencana Cina tersebut. Misalkan saja, Cina telah mengusulkan pembentukan Spratly Resource Management Authority atau SRMA dengan keanggotaan tidak hanya dari negara penuntut. Namun tidak bisa dipungkiri jika pengajuan pembangunan bersama tersebut akan berdampak kepada Indonesia. Dengan mengajukan Indonesia untuk bergabung dengan Spratly Resource Management Authority, tampaknya hingga saat ini Beijing belum mendapatkan respon dari Jakarta. Sebab penerbitan serangkaian catatan diplomatik antara kedua negara baru-baru ini tentunya jelas saja membuat Indonesia harus waspada terhadap niat Cina yang ingin memiliki poros misi tertentu untuk memperluas wilayah kekuasaannya di ASEAN. Sehingga Indonesia tidak boleh melibatkan proposal apapun dari Beijing terkait dengan pembangunan bersama di Laut Cina Selatan yang hingga saat ini menjadi wilayah persengketaan. Sebab secara jelas bahwa posisi Indonesia bukan negara penggugat atau fitur apapun di Laut Cina Selatan dan tidak ada batas maritim yang tertunda dengan Cina. Namun, meskipun demikian, Cina secara sepihak bersikeras bahwa zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia dan landasan kontinen di lepas pantai Pulau Natuna Utara. Beijing menganggapnya tumpang tindih dengan klaim Cina yang disebut 9 garis putus-putus. Namun, Indonesia secara konsisten menolak klaim sepihak Cina tersebut yang tidak memiliki dasar hukum laut internasional berdasarkan konvensi PBB. Ketegasan Indonesia tersebut diperkuat dengan putusan Pengadilan Internasional tahun 2016 lalu yang menegaskan bahwa Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus yang diklaim Cina tidak memiliki dasar hukum internasional yang mendukung posisi Indonesia, sehingga untuk alasan ini tidak ada dasar bagi Indonesia bergabung dalam perjanjian pembangunan apapun dengan Cina di wilayah tersebut. Namun, lebih dari itu, untuk menciptakan pembangunan bersama di wilayah yang disengketakan, Cina diharuskan memiliki klaim yang sah berdasarkan konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS tahun 1982. Sebab jika Indonesia bekerja sama dengan Cina, sama saja dengan memvalidasi klaim Laut Cina Selatan, dan akan menjadi sebuah langkah yang akan sepenuhnya bertentangan dengan kepentingan Indonesia di masa yang akan datang.
Apalagi China tidak pernah menanggapi permintaan diplomatik Indonesia yang meminta klarifikasi melalui 9 garis putus-putus atau 9 dash line yang telah diklaim sepihak oleh Beijing. Namun, walaupun China belum melakukan klarifikasi 9 dash line, berdasarkan hukum internasional, Indonesia berhak atas hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusifnya di sekitar perairan Laut Natuna Utara dan berhak atas sumber daya yang ada di daerah tersebut. Selain itu, dengan ketegasan Indonesia yang jujur dan gagah berani di dalam mempertahankan wilayah kedaulatannya, tampaknya Cina mampu dibuat ciut nyalinya ketika Indonesia mampu menggertak militer Tiongkok pada awal tahun 2020 kemarin. Padahal jika kita melihat secara kekuatan alutsista militer tempur, Indonesia tidak ada apa-apanya dibandingkan alutsista tempur Cina sebagai salah satu negara superpower dunia. Namun, tidak bisa dipungkiri, untuk semakin memperkuat posisi kekuatan militer Cina, Indonesia menjadi kunci utama Cina di dalam melancarkan misinya untuk menguasai wilayah dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Sebab jika Indonesia menyetujui proposal pembangunan bersama di bawah Partly Resource Management Authority, kemungkinan besar Indonesia akan kehilangan hak kedaulatannya di dalam zona ekonomi eksklusif. Sebab akan ada otoritas manajemen sumber daya untuk mengatur eksplorasi wilayah pengembangan bersama di kawasan tersebut. Namun, setelah serangkaian insiden antara Indonesia dengan Cina di Laut Natuna Utara dalam beberapa tahun terakhir, Presiden Joko Widodo semakin memperkuat posisi Indonesia di kawasan Natuna Utara dengan fokus pada 3 program utama, yaitu wisata bahari, energi, dan pertahanan militer secara terstruktur. Hal tersebut dapat kita lihat jika saat ini Indonesia lebih fokus mengembangkan Kepulauan Natuna Utara sendiri daripada bergabung dengan Cina. Sebab perilaku Tiongkok di dalam mengawal kapal penangkap ikan ilegal ke zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara saat ini kian meningkat seiring meningkatnya penegakan hukum laut wilayah kedaulatan Indonesia. Sehingga saat ini, publik Indonesia semakin melihat Cina sebagai ancaman. Jika pemerintah berbalik dan tiba-tiba memulai pembangunan bersama dengan Beijing di daerah tersebut, dan kemungkinan besar pertentangan yang meluas akan terjadi. Tentunya alasan Cina untuk mengajak Indonesia melakukan pembangunan bersama akan menimbulkan pertanyaan besar mengenai kearifan Indonesia dalam mengupayakan pembangunan di Laut Cina Selatan ataupun di Laut Natuna Utara saat ini.